kekasih Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKP Romangun bersama dengan tim multimedia mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus, dan kita senantiasa mempertajam pendengaran kita agar kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup ini, sebagaimana doanya Salomo dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kalau di sesi kemarin kita dan kami menjelaskan bahwa ternyata manusia tidak dapat memasuki kerajaan Allah dan tidak dapat masuk surga, tidak memasuki hidup yang kekal kalau karena perbuatan baiknya. Ternyata perbuatan baik kita itu tidak mampu menyelamatkan kita. Bahkan jangankan 10, satu dosa aja ternyata telah mencemari perbuatan baik kita, mencemari kehidupan kita, sebagaimana digambarkan dengan ilustrasi 10 telur yang dikocok untuk membuat satu adonan kue. Ternyata 9 yang baik dengan 1 yang busuk membuat adonan itu keseluruhannya tidak layak untuk disajikan dan dilanjutkan. Kalau ternyata manusia tidak dapat mencapai kerajaan surga dengan kebaikannya seperti yang diidam-idamkan orang, yang dipikirkan orang, yang banyak diajarkan orang, seperti kemarin saya kemukakan bahwa ketika kecil aku selalu diingatkan kalau nakal kau nanti masuk neraka, kalau baik kau nanti dibawa ke surga. Kalau ternyata itu tidak bisa, lalu bagaimana dong keselamatan manusia itu? Dalam hal ini kita lihat ketika cara manusia tidak mampu menyelesaikan persoalannya, tidak mampu menyelamatkannya. Kemarin saya katakan, mari kita melihat cara Allah. Bagaimana Allah membebaskan kita dari ketidakmampuan kita itu. Itulah anugerah itu. Itulah keselamatan itu. Dan itu yang mau kita pelajari sebagai dasar berpikir, pola pikir, bahkan menjadi gaya hidup kita. Amin. Bagaimana membuat cara Allah menjadi gaya hidup. Tapi numpang tanya dulu, setelah kita menjadi sekian lama menjadi orang Kristen, apakah kita semakin mengenal Allah apa belum? Biasanya Allah itu dikenal dengan sifat-sifatnya yang serba maha. Ya, setuju nggak kalau kita katakan bahwa Allah itu adalah maha hadir? Ya, bahkan dikatakan Allah itu adalah maha adil. Maha apa lagi? Kira-kira yuk. Ada yang mau nyambung? Maha kasih, ya betul. Allah itu juga maha kasih. Belum lagi masih banyak sebenarnya. Maha sempurna, maha mendengar. Mau dilanjutkan? Masih banyak lagi. Pokoknya semua yang sifatnya pakai maha di luar kemampuan manusia adalah miliknya Allah. Miliknya Tuhan, bukan milik kita. Karena dengan demikian dialah Allah yang berdaulat dengan segala kemahaannya. Saudara-saudara, ada beberapa pengertian yang salah tentang Allah. Misalnya, sebagian orang menganggap bahwa Allah itu seperti tokoh kakek yang kasih. Coba diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang kakek itu mana dia lebih kasih kepada anak kandungnya atau kepada cucunya? Nih, pasti nih, setiap kakek pasti selalu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Bukan dia tidak sayang kepada anaknya, tapi kita lihat perbandingan itu. Kakek ini akan selalu menuruti permintaan dari cucunya, apa yang diminta. Selagi dia mampu, dia akan melakukan itu. Bahkan, seorang kakek itu tidak pernah tega memarahi cucunya, menghukum cucunya apabila cucunya melakukan kesalahan. Satu kali atau satu ketika cucu-cucunya bermain di rumah dan mamanya sedang arisan. Lalu ada 3 orang cucunya main-main di tempat tidur sampai pukul-pukulan pakai bantal dan kapasnya berterbangan ke sana kemari. Opungnya ini, cucunya ini gak marah, dia hanya menasihati para cucu-cucunya. Ayo kumpulkan, nanti mamamu datang, nanti dimarahin kalian, gitu loh. Padahal ada di depannya. Maka kita lihat ada banyak orang
mengenal Tuhan itu dengan menekankan kasih, tapi tidak memperhatikan keadilannya yang akan menghukum. Ini pengertian yang salah. Pengertian yang salah bagian yang kedua, kita lihat bahwa Allah itu seringkali dilihat hanya sebagai Allah yang menghukum, seperti seorang polisi. Ya, kalau kita melewati jalan raya, naik sepeda motor misalnya, pergi ke kantor, berarti kalau pergi ke kantor dari rumah minimal 2 kali satu hari kita lewati jalan itu ya. Belum lagi ada kepentingan-kepentingan lain. Tiap hari kita lewat, udah ratusan ribuan kali kita lewat. Tapi pada satu saat kita tidak pakai spion, atau mungkin kita tidak menggunakan helm, lalu polisi meminggirkan kita dan ditilang. Ya, boleh nggak minta maaf kepada polisi itu? Maaf polisi, ada 3 helm di rumah yang lupanya aku memakai gitu. Nggak ada kata minta maaf. Polisi tetap menilang, sekalipun kadang-kadang ada unsur perdamaian. Tapi dalam perdamaian itu, di sana juga ada hukuman karena orang yang salah tadi harus diharuskan membayar denda sebagai perdamaian. Artinya kita lihat bahwa Allah itu menjadi hanya Allah yang menghukum, di mana kita sangat menekankan penghukumannya, mengabaikan kasihnya. Ya, ini masing-masing ada pengertian yang salah. Ada yang terlalu menekankan kasih, mengabaikan hukumannya. Ada yang terlalu menekankan hukuman dan mengabaikan kasihnya. Yang benar, Allah itu kasih sekaligus adil. Ya, sekali lagi, Allah itu adalah kasih, tapi sekaligus adil. Malah keadilan dan kasihnya menyatu di dalam dirinya. Contoh nih, ada seorang perampok pada sebuah bank. Pada waktu resesi kemarin karena corona, ada banyak orang yang diberhentikan dari pekerjaan karena pengurangan. Ada seorang pegawai bank akhirnya tidak bisa bekerja lagi karena memang demikian adanya. Padahal ketika dia diberhentikan 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga dia memasuki begitu banyak masalah. Uang tabungannya udah habis, istrinya juga sedang hamil besar, menunggu persalinan, kontrakan rumah juga sudah menunggu untuk dibayar kembali. Sementara selama ini dia bekerja sebagai seorang pegawai di bank, dia kurang tahu bagaimana mencari pekerjaan dan tidak mudah mencari pekerjaan. Lalu satu saat karena nekat karena tidak punya apa-apa, lalu dia mulai masuk ke bank itu. Di sana juga banyak kawan-kawannya. Tidak merasa curiga, kemudian dia nyelinap masuk ke kamar brankas. Dan sampai di sana langsung ditodong penjaga itu masuknya ke dalam dengan menggunakan masker, dengan menggunakan penutup muka. Lalu ketika ditodong semuanya, kas itu dibuka dan diambil kurang lebih ada yang ada di dalam tas itu. Kita kasih dalam kas itu misalnya ada 50 juta. Dengan tudungan demikian, dengan segera dia kembali keluar dari bank itu dan lari. Dia mengambil jalan berliku-liku untuk menuju rumahnya. Belum sampai ke rumah udah duluan polisi di sana. Kenapa? Dia lupa karena ada CCTV yang mengawasinya. Jadi begitu dia sampai di rumah, polisi udah di ruang tamu. Ketangkap dia orangnya. Kemudian dia dili. Uangnya dikembalikan. Saat dia dili, maka dia diberikan kesempatan untuk membela diri. Lalu dia mengatakan, maaf Pak Hakim, sebenarnya saya bukan pencuri. Saya melakukannya karena terpaksa, saya nggak punya uang lagi dan lain sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana cara mendapat uang yang lebih cepat. Lalu saya lakukan itu. Dan uang yang saya curi juga dikembalikan, tidak ada yang dirugikan. Dan pistol yang saya bawa juga bukan pistol benaran Pak Hakim. Itu hanya pistol main-mainan. Jadi mohon sekali ini saya diampuni dan dibebaskan. Saya tidak akan melakukan lagi. Andaikan saudara sebagai hakim, apakah Anda akan membebaskan perampok yang gagal itu? Coba. Kalau Anda membebaskan perampok yang gagal itu, maka akan banyak nasabah menarik rekeningnya dari bank itu. Karena ternyata tidak aman. Perampok aja diampuni. Berarti dibiarkan perampokan terus-menerus terjadi. Ya. Demikian juga kehidupan kita ini. Bahwa di dalam hidup ini, sebagai Allah,
Dia memiliki kasih yang demikian dalam, tapi dia juga memiliki keadilan yang sangat tinggi dan dia harus menghukum. Karena kasihnya, Allah tidak akan menghukum siapapun, tapi karena keadilannya dia akan menghukum setiap orang. Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil. Dia akan melakukan itu di dalam dirinya. Dan itu nanti yang akan kita lanjutkan dari sesi ini. Untuk sesi berikutnya besok, bagaimana Allah menyelesaikan kasih dan keadilan di dalam dirinya, menyangkut pembebasan manusia sebagai kabar keselamatan, sebagai kabar baik, dan sebagai Injil di dalam Yesus Kristus. Shalom.